Hai happy people, bukan cuman kulit berkerut aja nih yang bikin minder, tapi kulit yang mengendur juga bikin tidak percaya diri. Mau tahu solusinya apa? Saksikan IG Live hari ini ya. Halo Tere. Halo Dokter Dara yang cantik dan glowing. Apa kabar, Tere? Baik sekali, alhamdulillah. Hari ini kita bahas tentang tanda-tanda penuaan lain. Bulan Betul. lalu kita udah bahas kerutan, bulan ini Ya, kita bahas kulit ya. kendur. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Tere untuk saya? Banyak banget buat Dokter Dara. Usia yang nggak muda lagi ya dok nih? Masih muda. Enggak, orang-orang pasti tahu dong seraimu kepala 4 loh. Cuman perawatannya di Alana jadi begini. Gini dok, kenapa sih kalau umur kita semakin bertambah, itu kulit kita semakin kendur gitu loh dok? Oke, kenapa kalau semakin bertambah umur, pipi jadi akan semakin Iya, kendur? jadi ngegayot orang Sunda mah. Kelihatan juga ini garis-garis senyum. Betul, gitu ya. keriput. Nah, happy people, Teh Soraya, jadi semakin bertambahnya usia, Iya. ada yang namanya proses degenerasi atau penurunan fungsi dari tubuh. Nah, yang terjadi di kulit itu pengurangan produksi kolagen. Iya. Nah, kolagen itu kan sangat penting ya untuk elastisitas kulit. Terus bantalan lemak kita juga akan menipis, Iya. seperti itu. Kemudian massa otot juga akan berkurang, makanya penting banget untuk olahraga Pantesan ya. nggak kencang kayak dulu gitu Iya, ya. benar. Kemudian bahkan struktur tulang juga akan berubah, akan mengalami atrofi, sehingga kulit akan lebih kendur ya, jadi akan bergelambir. Biasanya kita sebut dengan sagging skin, Iya, gitu. iya. Itu kira-kira di umur berapa tuh dok? Kita mulai kendur gitu. Nah, usia penuaan itu dimulai dari usia 25 tahun. Oh, Teh saya Soraya. 7 tahun udah kendur. Nah, ada namanya usia transisi ya. Jadi usia transisi itu di usia 35 sampai 45 tahun. Aku banget ya. Gitu. Dan usia klinis di 45 tahun. Biasanya nih happy people, saya ngedapetin pasien yang biasanya sudah muncul keluhan tuh di masa transisi 35 Iya. sampai 45 tahun. Kebanyakan nggak pede sama garis senyumnya, Betul, Dok, gitu ya. kan, atau Nggak kantung kenceng lagi. mata. Nah itu dok, Gitu. maaf, solusinya itu biar nggak kendur diapain ya? Kalau misalkan sudah ada klinis ya, kayak gitu, kayak kulitnya sudah kendur, sudah ada garis senyum seperti itu, ya harus diperbaikin gitu kan. Nah, perbaikan yang paling bagus tentunya bedah plastik. Ya, gitu. itu yang permanen. Tapi kalau misalkan teman-teman happy people ataupun Teh Rere takut buat tindakan-tindakan surgery seperti Iya. itu, bisa dicoba dengan tindakan-tindakan non surgery. Nah, Gitu. banyak tindakan non surgery itu bisa dengan HIFU, Iya. kemudian bisa dengan skin booster ya, kolagen stimulan, microneedle, filler ataupun soft filler, atau yang paling bagus bisa dengan tindakan benang atau thread lift. Oh gitu. Gitu. Iya. Kalau thread lip itu bahaya nggak sih dok? Efek sampingnya gitu, dampaknya. Dampaknya. Oke. Semua tindakan medis itu insya Allah aman jika dilakukan dengan dokter yang tersertifikasi. Sakit nggak tuh ya dok? Kalau sakit pasti Ada ya? ada. Rasa kurang nyaman itu pasti Iya, ada. iya. Cuman apa tuh namanya lagi? Karena kan kita di anestesi itu nanti, Iya, jadi masih betul. bisa ditoleransi. Nah, yang tadi aman nggak dok? Aman insya Allah kalau misalkan dokternya tersertifikasi. Bahan yang dipakai sudah uji klinis, Di teruji dokter klinis. yang jelas tuh, kliniknya yang jelas Benar, juga. Ya. kliniknya juga yang jelas Iya, juga. jangan abal-abal. Benar, dan sesuai indikasi. Jadi Seperti jangan itu. kalau tidak ada indikasi kita lakukan, Iya. gitu kan? Sesuai indikasi medis dan juga kondisi pasien. Thread lip itu tanam benang itu ya dok? Iya, Yang disebut tanam benar, benang. tanam benang, bisa juga tarik benang. Oh itu udah ngejamin bisa kencang gitu? Kalau udah thread lip itu? Oke. Yang namanya thread lift itu kan punya dua konsep ya Teh. Iya. Jadi dia merangsang kolagen dari bahan benangnya itu sendiri. Kemudian kalau misalkan kita tarik benang, kita Iya. memanfaatkan struktur benang. Iya. Jadi struktur benang itu punya pengait-pengait kecil nih teman-teman happy people. Jadi bisa kita tarik sesuai dengan arah yang si pasien mau, yang kita mau, kayak gitu. Nah, otomatis akan muncul efek lifting secara langsung. Karena rangsangan kolagen yang dihasilkan dari benang tadi itu akan membuat kulit kita jadi jauh lebih kencang. Iya.
gitu. Itu pengerjaannya seperti apa sih dok? Dan waktunya gitu, durasinya lama nggak? Gitu. Takutnya kan kayak bedah gitu, orang-orang kan takut jarum apa gitu kan, kata dokter nggak sakit tuh. Pengerjaannya ya dok ya? Oke, secara garis besar kan mukanya pasti dibersihkan dulu ya pasiennya. Kemudian yang namanya semua tindakan medis dengan menggunakan injeksi ataupun tidak sih sebenarnya itu akan kita lakukan tindakan aseptik dan antiseptik. Jadi untuk menghindarin yang namanya infeksi. Nah setelah itu kita anestesi sesuai dengan line yang sudah dibuat. Jadi nggak kerasa ya dok ya? Benar, sesuai dengan line yang sudah dibuat, sesuai dengan arah benang yang akan kita masukkan. Betul. Kemudian ya udah tinggal kita masukkan benangnya dengan bantuan kanul. Kanul itu jarum tapi nggak tajam. Gitu. Tumpul gitu ya? Tumpul, benar. Nah kemudian baru kita keluarkan kanul, baru benangnya tinggal kita. Jadi kita duduk manis udah nyampe aja. Benar, pengajiannya bisa 30 menit sampai 40 menit. Tergantung berapa benang. Bisa dilakukan di daerah mana aja mungkin dok, yang lebih relatif ke kendur-kenduran gitu? Oke. Nah, bisa dilakukan di mana aja, bisa di pipi atas buat ngekoreksi si garis senyum ya, happy people. Bisa di pipi bawah untuk ngurangin gelambir. Atau kalau yang ada double chin bisa di dagu. Seperti aku yang aku nanti pulangnya langsung threadlip. Karena aku gembrot. Nah, tindakan benang ini sebenarnya sudah banyak modifikasi nih, Rere. Jadi bisa dilakukan juga di perut dan di daerah yang bergelambir lainnya. Iya, di tangan bisa dok? Iya, bisa. Oh gitu ya. Itu tahan berapa lama sih dok, threadlip itu sendiri? Oke, untuk ketahanannya tergantung benang gitu. Jadi ada benang yang 6 bulan sampai 1 tahun. Kualitasnya itu dok? Benar, ada 1 sampai 3 tahun. Biasanya kan kalau sebelum tindakan kita akan lakukan info konsen ke pasien. Jadi dokter akan menjelaskan kita pakai benang apa, dia bisa bertahan berapa lama, dan kapan pasien diminta untuk datang lagi. Gitu. Oh gitu. Tapi setelah kita threadlip gitu ya, nah udah mulai kendur-kendur lagi, itu perlu diulang nggak dok? Retouch ya, kalau orang Islam alis bilang retouch gitu. Retouch ya. Oke, harus kita sepakati dulu nih teman-teman Happy People Terere, bahwasannya penuaan itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Iya benar. Dan tidak bisa dihindari. Benar. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir gejala dan juga mengobatin kalau gejala itu sudah muncul. Nah, kalau misalkan kita sudah mengobati gejala itu dengan tarik benang tadi atau tanam benang, nah benangnya kan akan terserap oleh tubuh. Kemudian efek dari rangsangan kolagen juga akan semakin berkurang. Nah tubuh kita akan restart nih, akan balik ke awal. Ya kan kita nggak bisa nolak ya. Jadi minta balikan lagi ya. Yang namanya sudah bertambahnya usia pasti akan. Jadi kalau mau press terus begitu ya dok? Iya, jadi butuh pengulangan. Gitu. Oh gitu ya, betul. Kalau kita kalau udah threadlip gitu loh dok, pantangannya tuh apa sih yang nggak boleh dilarang gitu? Ada pantangan nggak? Kalau sudah lakukan threadlip, perawatan threadlip, yang pertama pasti nggak boleh mengintervensi daerah masuknya benang, ya Terere. Jadi daerah yang tempat enter point masuknya benang itu tidak boleh dicongkel-congkel, kadang pasien gatel gitu dikelopek-kelopek kayak gitu. Nah itu tidak boleh, nanti bisa ada resiko infeksi. Nah terus tempat benangnya masuk ya di pipi kita itu tidak boleh dipijet-pijet, tidak boleh ditekan-tekan. Jadi diam dulu aja. Diam dulu aja 1 sampai 2 minggu. Oh gitu. Terus jangan terlalu berekspresi, terlalu AIWO gitu nggak boleh. Nah benar. Buka mulut terlalu lebar, kemudian berekspresi terlalu berlebihan. Jangan cerewet kayak aku dulu. Seperti itu. Nah terus juga dari makanan nggak ada yang dipantang? Nggak ada kalau dari makanan. Aman ya. Terus paling kontrol aja lah ya kalau misalkan terjadi apa-apa. Oh iya. Berarti sakitnya enggak ya, sedikit aja ya, aman dok. Karena bukan bedah. Semua pertanyaan sudah dari threadlip buat dokter. Jadi aku udah paham. Sudah paham ya? Sudah banget dok. Iya. Jadi berarti kesimpulannya threadlip ini aman. Asal sesuai indikasi. Kemudian pengerjaannya tetap harus dilakukan oleh dokter yang jelas. Seperti itu. Tuh perawatannya yang tepat buat yang kendur-kendur tuh. Kayak aku nih udah kepala 3 pokoknya. Oke, Kak Soraya, masih barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi ke dokter Dara atau cukup?
Kalau thread lip itu apa? Kalau belum puas itu bisa campur nggak dok sama maksudnya dikombinasi sama botox gitu? Boleh, asal gini, botox sama thread lift itu kan berbeda ya. Iya. Botox biasanya untuk kerutan-kerutan dinamis kayak Di gitu. sini di dahi ya? Permasalahannya di otot. Nah kayak gitu. Kalau misalkan thread lift untuk kulit yang bergelambir. Iya. Kalau mau kombinasi bisa. Oh gitu. Tapi tempatnya kan kalau berbeda. habis thread lip terus kita perawatan HIPU itu masih bisa? Harus ada jeda. Oh, berapa lama tuh dok? Kalau saya biasanya 1 bulan dulu. Tapi boleh gitu seminggu Boleh, sekali HIPU? Boleh. Soalnya saya ini kelas berat pemirsa. Itu sesuai juga berat badan Tapi ya dok? kalau cabi punten karena fat, biasanya kita saranin untuk mesolipo dulu. Udah dok. Tapi Tapi kita udah tirus nih dok ya. Begitu berat badan kita naik ikutan gembrot loh, ikutan bulat lagi loh dok. Emang iya ya? iya. Duh. Karena kan bantalan lemaknya nambah. Oh, aku kemarin kan udah tirus banget di Alana karena BB-nya 58. Entah kenapa ini BB jadi bersahabat 76, jadi begini lagi dok. Gak apa-apa. Tapi ini lagi berusaha diet. Mudah-mudahan udah turun nanti kita hajar lagi. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan barangkali Kak Soraya? Udah kenyang. Cukup banget, pokoknya the best banget dokter ngejawabnya. Baik, kita coba jawab pertanyaan happy people di rumah ya. Dari Kang Mama ya, dok ya. Halo dok, mau tanya kalau kendur di bagian bawah mata bisa pakai threading atau tanam benang? Kalau misalkan untuk kantung mata ya, kalau volumenya yang hilang, biasanya kita lebih saranin untuk soft filler. Untuk filler, karena kalau misalkan dia kehilangan volume, biasanya kita harus ngisi volume gitu. Jadi biasanya lebih nyaranin untuk si filler. Cuman kita lihat dulu kantung matanya seperti apa. Jadi tetap harus konsultasi Bener. lagi dengan dokternya ya dok. Dari Kak Eka dok selain thread lip ada nggak perawatan buat kulit kendur? Bisa, tadi saya bilang bisa HIFU ya. Kalau gini, tergantung kondisi. Tergantung case. Jadi kalau case-nya ringan, pasiennya kayak Kak Soraya ini, garis senyumnya belum terlalu kelihatan, belum terlalu berlipat, kulitnya belum terlalu jatuh, itu bisa HIFU. Tadi kan Kak Soraya sering HIFU, itu bisa HIFU. Atau bisa treatment dengan kolagen stimulan. Contohnya skin booster, laser, treatment microneedle kayak PRP itu bisa. Tapi kalau misalkan case-nya sudah berat ya, kulitnya sudah jatuh, smile line dan marionetnya lainnya juga sudah berlipat, itu kita lebih better nyaranin untuk tarik benang kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan case-nya ringan, kita pengen efek lifting yang lebih besar ya dan lebih permanen, tidak ingin berulang juga treatmentnya, itu boleh coba thread lift gitu. Tapi dok kan kadang kalau tanam benang atau tarik benang, takut saya ada jarumnya yang dimasukin gitu dok ya. Itu bukan jarum. Apakah HIPU bisa diulang terus atau gimana? Oke, itu bukan jarum yang dimasukin. Oh, bukan. Ya, tadi Benang. saya sudah jelasin bahwasannya itu benang yang dibantu dengan kanul. Kanul itu memang tampakannya seperti jarum tapi tumpul. Seperti itu. Nah, paling penyuntikannya hanya di daerah pinpoint saja, di daerah enterpointnya saja. Nah, selebihnya itu kita tidak akan ada jarum-jaruman lagi. Gitu. Nah, kalau untuk HIFU, kalau mau bagus bisa 2 minggu sekali, nggak ada masalah. Gak ada masalah ya dok ya, kalau HIPU 2 minggu sekali. Boleh untuk happy people yang ingin bertanya lagi, boleh komen ya. Belum ada lagi nih dok, adanya dari Kalisa. Mau dengerin Kak Soraya nyanyi dok? Lagu apa pemirsa? Lagu apa pemirsa? Boleh Lagu baru ya? aja. Boleh mau sekarang aja? Kak Soraya? Sekarang aja. Boleh. Nggak apa-apa lagu dangdut nih. Bebas gitu ya. Lagu Akan Sayang ya, album terbaru, baru rilisnya 2 minggu. Ini mukanya dewasa, lagunya anak-anak. Aduh, aneh banget. Akan sayang, ya yang aku cuma Alana. Akan sayang, cinta aku cuma Alana. Dalamnya lautan tidak sedalam rasa cinta aku sama Ayang. Udah keren banget itu. Soalnya lagunya
nyebelin banget. Ayo Lagi yang di serak. belakang, tepuk tangannya mana yang di belakang? Iya. Alana dibikinin lagu tuh. Iya, makasih Kak. Oke, mungkin banyak mitos di luar sana ya yang saya tahu bahwa terus juga pasien juga sering nanya. Iya. Dok, kalau udah tanam benang, benangnya hilang atau sudah fillernya hilang atau sudah Iya. treatment anti aging apapun hilang, kulit akan makin gelambir. Iya. Kan banyak ya tadi Iya. ya mitos di luar Iya, sana iya, ngomong kayak betul. gitu ya. Nah, padahal konsep dari pengencangan tanam benang itu bukan hanya di benangnya yang dimasukkan kemudian ditarik kemudian timbul efek kencang, tidak. Tapi benang itu juga mampu merangsang kolagen. Nah, jadi kolagen tadi kan penting banget nih untuk elastisitas kulit. Nah, ketika benangnya sudah terserap oleh tubuh, kemudian sudah tidak kuat lagi untuk memopang kulit yang ditarik tadi, nah itu giliran tugas si kolagen tadi untuk membuat efek kencang lebih lama, gitu. Jadi treatment anti aging itu bukan hanya untuk mengkoreksi gejala, tapi juga memperlama muncul gejala itu kembali. Jadi mitos Gitu. kata orang kalau udah nggak thread lip jadi makin hancur gitu, enggak Benar, ya? makin kendur. Tuh. Akan kendur memang, karena kan ada Karena proses penuaan. usia ya. Iya. Tuh, jadi kendur bukan karena kecanduan, pemirsa. Benar, bukan karena tapi karena kecanduan. lu udah tua. iya. Abis suka kesel juga, Soraya kok sekarang nggak sepres dulu. Secara dulu masih berjaya 22 tahun, 23. Sekarang kok udah emak 38 ya dok. Segini juga. Jadi kan perawatan itu bukan berarti kita press terus, tapi menjaga tidak lebih bobrok gitu pemirsa. Nggak emak-emak banget lah gitu, menolak penuaan gitu. Berarti Soraya nggak kelihatannya udah 40 ya? Ini mau OTW loh dok. Mau OTW. Ada lagi pertanyaannya Teh ya? Coba ya kita cari lagi dok. Dari Kak Eka lagi dok. Kulit kendur bisa pakai krim anti aging nggak dok? Oh, kalau kulitnya sudah kendur, sudah tidak bisa menggunakan skincare anti-aging. Nah, ini konsepnya gini, skincare anti-aging itu tujuannya untuk mencegah tanda-tanda penuaan itu muncul lebih cepat. Kan ada ya pasien yang 30 tahun sudah muncul kerutan. Atau udah masih 26, 27 sudah muncul kerutan dinamis. Senyum sudah muncul kerutan di sini, kerutan di dahi, kayak gitu. Nah, untuk mencegah prematur aging itu, penuaan dini itu, yaitu baru kita gunakan skincare anti-aging. Kayak retinol, hyaluronic acid, boleh itu vitamin C. Tapi kalau sudah muncul keluhan, ya otomatis harus diobatin kan Teh. Nggak bisa hanya dengan menggunakan skincare. Betul. Gitu. Harus yang lain-lain perawatannya dok. Iya. Dikombi ya. Di-combine gitu. benar. Perawatan Kombinasi. anti-aging tuh banyak sekali. Jadi dikomunikasikan ke dokternya apa yang saya butuhkan di muka saya. Jadi bilang aja ke pasiennya, dok, ini muka saya keluhannya begini. Saya pengen punya wajah seperti ini gitu. Nanti. Tapi pola hidup sehat juga mempengaruhi ya dok. Iya dong. Selain pasti. perawatan juga tuh makannya harus benar ya, Makannya harus tidur. benar. Olahraga Iya, untuk tuh membentuk harus massa olahraga. otot tadi. Enggak emak-emak banget. Bener. Ke apa tuh namanya, konsumsi rendah gula ya. Oh gitu. Konsumsi rendah gula. Terus paling penting nih Teh, pakai sunscreen. Oh iya, pagi-pagi sunblock ya dok. Iya, sunscreen. Kalau atau bahasa sunblock. Sunda sunblock. Pakai sunblock karena paparan sinar matahari itu mempercepat Oh, juga gitu. kulit Iya. untuk muncul tanda-tanda penuaan. Iya nih aku penuaan mulai dok. Ada plank. Tapi ada kamera jahara kan, kamera jahat jadi ya sudahlah. Tapi udah nggak terlalu kerutan ya dok Iya, ya. kalau kerutan enggak. Tinggal pembentukan aja. Pembentukan. Baik, bentar dok ya. Di sini ada yang nanya lagi nih dok. Dari Kalisa, hasilnya instan nggak dok? Thread lift tadi. Iya, langsung kelihatan lifting ya, tarik benang itu. Karena kan memang dia ada efek mekanik kita tarik seperti itu. Cuman yang tadi saya bilang harus diulang karena hasilnya tidak akan seumur hidup gitu kan. Kita lakukan misalkan di usia 45, terus kita berharap efek itu akan sampai di umur kita 55 tahun, itu nggak mungkin. Iya, jadi harus dilakukan retouch tadi ya kata Terere. Mungkin memar dulu ya dok sebentar. Iya, agak memar. benar. agak cabi memar, dulu, agak nanti cabi makin dulu, baru bagus nanti gitu makin ya. Bagus, benar. Pengulangannya di dok, apakah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali? Iya, yang tadi saya bilang sesuai dengan jenis benangnya. Jadi ada yang 6 bulan sampai setahun, ada yang 1 sampai 3 tahun. Boleh. Udah nggak ada yang tanya lagi ya dok ya, langsung ke Giveaway? aja. Boleh. Baik. Boleh dok, pertanyaannya apa?
Pertanyaannya tadi kita bahas tentang salah satu treatment yang paling bagus untuk membuat efek kulit menjadi lebih kencang dan menjadi lebih shape ya, menjadi lifting kayak gitu. Tindakan apa itu? Boleh pakai istilah bahasa Inggrisnya, boleh pakai bahasa Indonesianya. Baik, sambil nunggu yang jawab nih dok, ada yang tanya lagi dari Kalisa. Bisa terjadi alergi nggak dok? Resiko alergi itu ada, jadi makanya gini, resiko medis setiap tindakan medis itu ada. Maka dari itu diperlukan konsultasi untuk sebelum kita melakukan tindakan itu. Kita akan lihat kondisi pasiennya. Ya, dilihat lagi kondisi pasiennya ya dok ya. Udah ada yang jawab nih dok. Dari Kalisa, bedah plastik. Dari Kalia, tarik benang. Oke. Dari Kak Mamai, thread lip atau tanam benang dok. Dari Kak Ori, tanam benang. Nah dok, mau nentuinnya yang mana nih dok? Yang tarik benang aja. Tarik benang aja ya. Maaf Kalisa, masih salah, bedah plastik ya. Sebenarnya benar, yang paling bagus itu bedah plastik. Saya kurang dari pertanyaannya. Non surgery ya. Iya, non surgery. Bedah plastik juga betul, cuman pertanyaannya apa dok? Non surgery. Itu. Non bedah ya, non bedah. Iya, berarti yang menangnya Kalia ya. Ya, Kalia boleh DM kami untuk klaim hadiahnya ya. Dapat free Vita Bright Cream. Nah dok, udah mau berakhir ya dok ya ajaran kita malam ini. Dokter mau kasih kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, buat teman-teman happy people, yang namanya penuaan itu sesuatu hal yang akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Itu proses alamiah. Kalau yang bisa kita lakukan adalah memperlama tanda gejalanya muncul dan juga memperbaiki tanda itu muncul. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kita sudah memiliki 1, 2, atau 3 tanda gejala tanda-tanda penuaan. Kalian bisa datang ke klinik terdekat dan konsultasikan perbaikan tanda-tanda penuaan itu muncul. Gimana? Gak kelihatan. Itu ya dok ya, kesimpulannya berarti itu ya dok ya. Nah, udah beres dok nih, udah berakhir ya ajaran kita ya. Makasih buat sama-sama dokter Dara, sama-sama. Jangan kapok datang ke asik banget kalau udah soal perawatan dan kecantikan nomor 1 cewek ya. Nggak habis-habis ya kalau kita konsul gratis pemirsa. Nggak usah dulu ngantri. Saya dengar lagu gratis nih di sini. Udah rilis ya lagunya. Karena lagi serang. Dari kemarin kan ngisi terus. Lagi serang aja sebagus ini ya. Apalagi nggak serang. Apalagi di mic ya, gede banget. Apalagi pada lagunya, pakai musiknya. Makasih juga ya Kak Rere ya. Sama-sama. Mengeluarkan suara emasnya. Sama-sama. Walaupun sebait. Gak apa-apa, makasih. Udah meluangkan waktunya juga ya. Sama-sama. Kajian kita. Iya, nanti Kak Rere kita kasih free facial ya. Oh, makasih. IG Live boleh di cabang mana aja boleh. Siap. Gitu ya. Nah, Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.